langsung aja. Lebih cepat, lebih bagus. Insya Allah nanti pada akhir daripada majelis ini kita akan tetap menghauli guru sekumpul. Insya Allah semua kita mencari berkah dari beliau. Jadi yang pertama saya akan kurang lebih sekitar 15 menit saya akan bacakan kitab menjelaskan mengenai fadilah daripada ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemudian saya akan lanjutkan dengan fadilah daripada bulan Rajab dan Isra Mi'raj. Yang terakhir itu saya akan rangkaikan dengan haulan daripada guru sekumpul. Semua kita berharap berkah dan rahmat, ya. Karena kita harus yakin inda tanzilil auliya tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang para aulia Allah, di situ Allah akan turunkan rahmat. Inilah semua yang kita butuhkan. Insyaallah rahmat Allah selalu bersama kita. Jamaah rahimakumullah, setelah kita melalui pembacaan Maulid Syintud Durar, mari kita sejenak untuk mendapatkan ilmu. Sedikit demi sedikit di dalam majelis ini dibahas mengenai ilmu. Kita semua ini pantas bersyukur, harus bersyukur, tidak bisa tidak. Di Kota Bangun sekian banyak majelis-majelis ilmu. Ini membanggakan kita semua, dan mari kita orang yang punya fanatisme terhadap majelis-majelis ta'lim untuk kita semua ingin belajar. Karena sesungguhnya belajar itu adalah merupakan kewajiban daripada setiap orang muslim dan mukmin. Laki dan bini, ini semua kita ini disuruh belajar. Talabul ilmu fardhatan ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu itu wajib hukumnya kepada muslim yang laki dan muslim yang bini. Jadi jangan sampai kita mumpung kesempatan masih ada, kita buku kesempatan, karena Nabi serintahkan kepada kita, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jamaah rahimakumullah. Keutamaan daripada orang yang berilmu disebutkan dalam satu hadis, al-alimu aminullah fil ard. Orang-orang alim, orang-orang yang berilmu itu mereka itu aminullah fil ard. Allah jamin dengan adanya mereka itu aman dunia. Ya. Atau bisa diartikan orang yang menjadi kepercayaan Allah di atas bumi. Jadi orang-orang yang berilmu, semisal guru sekumpul, itu orang yang Allah percaya di atas bumi. Setelah tidak ada nabi, kita ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para mursalin. Itu Nabi mewariskan keilmuan itu pada ulama. Di mana beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, para orang-orang berilmu itu pewaris para nabi. Kita tidak ada nabi. Jadi yang ada para ulama ini, itu mereka memegang warisan daripada nabi kita. Kita merasa bersyukur di akhir zaman seperti ini. Sekaliber daripada guru sekumpul itu ada di depan mata kita. Tiap hari kita lihat fotonya. Hampir semua rumah
terpasang guru sekumpul. Namun di Sulawesi, dari Sulawesi Tengah masuk sampai Sulawesi Utara, sampai ke Maluku, sampai ke Papua, itu hampir setiap rumah terpasang foto daripada guru saya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini Haji Diman sudah 2 kali saya bawa ziarah ke sana. Lihat di sana, bacakan di sana. Nah, mereka-mereka ini adalah orang yang memegang kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak perlu ragu. Semisal kita dengan guru sekumpul, kita bisa lihat sendiri. Saya tahun ini memang Allah takdirkan saya tidak bisa menghadiri haul di sana. Karena kami tidak kebagian tiket. Hari Ahad itu saya sudah menunggu, dia berusaha. Tidak dapat tiket sama sekali. Harga tiket juga itu 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi orang berbondong-bondong pingin ke Martapura hanya untuk menghadiri haulan guru sekumpul. Saya hanya bersedih dan dalam hati saya selalu yakin al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama dengan yang dia cintai. Insya Allah cinta kita kepada beliau, insya Allah kita bersama beliau. Ini pengalaman yang pernah saya alami 4 tahun lalu. Kami pulang dari haulan guru sekumpul. Itu saking banyaknya orang yang datangi haul, kami bergerak keluar dari Martapura. Kami start dari depan Polres Kabupaten Banjar. Yang habis itu ada tikungan sudah mau masuk ke Banjarbaru. Situ ada Polres. Kami start dari situ jam 10 pagi. Bayangkan. Jam 1 malam. Itu baru sekitar 15 kilo yang kami tempuh. Kami 2 bus besar-besar. Itu dimediasi oleh Gubernur Pak Isram. 15 jam 15 kilo. Mobil itu tidak bergerak 1 jam 1 kilo. Tapi berkah kewalian beliau, karamah beliau, sekian lama kegerahan, orang tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan. Di jalan-jalan orang bagi kue, bagi makanan, bagi minuman. Masjid-masjid semua standby. Siapkan tempat istirahat, tempat buang hajat, makanan disiapkan. Luar biasa. Gimana kita bisa dapat seperti ini? Dan inilah yang disebut di dalam hadis tadi, para aulia Allah itu kepercayaan Allah. Dan itu kita akan yakini sehingga kita bisa merasakan bagaimana manfaatnya. Saya dapat berita dari sana, ini yang hadiri kurang lebih 3 juta umat Islam. Itu kalau sudah begitu jumlahnya sama dengan orang pergi haji. Dan memang kalau kita lihat di sana, kita keluar, itu tidak sembarang kendaraan yang bisa lewat di jalan-jalan utama dari seputar Masjid Al-Karamah, di pasar situ, sampai ke daerah sekumpul sana, tidak sembarang. Harus orang yang mempunyai ID card. Karena manusia itu kalau melihat seperti orang berada di Arafah, begitu banyaknya.
Banyaknya orang beliau yang sudah tidak ada masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Orang-orang yang jualan panen. Panen. Banyak pembeli. Dulu ketika diadakannya Haul Solo, ada seorang yang anti haulan. Dia datang ke Habib Anis. Dia bilang, Bib, ngapain bikin haul? Ngambur-ngambur duit aja. Ngambur-ngambur duit. Habib Anis bilang, tidak. Orang-orang semua yang belanjai ini udah, itu kan tidak ada tuntunannya. Nggak usah bikin, Bib. Kata Habib Anis, udah. Kalau pian tidak mau datang di haul, jualan aja di haul. Buka warung makanmu itu, buka di haul, buka di situ. Oh ya? Kata Habib Anis, banyak orang yang datang, nanti banyak yang beli makananmu. Dia ikut saran Habib Anis. Dia buka hari pertama, banyak yang beli. Hari kedua, banyak yang beli. Hari ketiga, banyak yang beli. Dia dapat untung yang berlipat-lipat. Akhirnya dia datang ke Habib Anis. Bib, kalau begitu, jangan cuma setahun sekali bikin haul. 2 tahun sekali bikin haul. Saya untung banyak. Alhamdulillah. Itu kalau saya lihat di Martapura, orang yang jualan panen. Itu kenapa? Berkah daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, guru sekumpul. Jemaah rahimakumullah. Kita nanti semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Dan di sana orang-orang yang mendapat keberuntungan itu akan mendapatkan syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isyfa'u yaumil qiyamati al-anbiya." Yang akan memberikan syafaat di hari kiamat, yang pertama para nabi. Kita alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkatakan, syafaati likulli kabairin min ummati. Syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang berdosa besar. Coba bayangkan, hebatnya Nabi kita, itu umatnya yang ngaku umatnya yang berdosa besar, itu akan mendapatkan syafaatnya. Coba bayangkan, kalau kita ikut beliau, menjalankan syariat Islam dengan benar, itu pasti akan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi yang pertama yang akan memberikan syafaat adalah para anbiya. Yang kedua, tsummal ulama. Para ulama, syukur-syukur kita di sini. Setiap ada haulan, guru sekumpul kita bikin. Haulan Sahibul Maulud Habib Ali kita bikin. Haulan Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kita bikin. Dan haulan para aulia kita bikin di majelis. Insya Allah kita yang mengingat mereka akan mendapatkan syafaat dari mereka. Karena yang kedua yang memberikan syafaat itu disebut al-ulama. Yang ketiga, tsumma syuhada. Para syuhada. Kita tidak berhadapan dengan para syuhada.
Tapi kita setiap tanggal 17 Agustus kita menghening cipta, kita mengirimkan Fatihah buat syuhada Indonesia. Kita yang punya rasa persaudaraan dengan masyarakat atau kaum muslim Palestina. Mereka yang berjuang untuk tanah mereka yang diobok-obok oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Kita doakan mereka. Dengan doa kita ini merupakan penyambung antara kita dan mereka. Mereka berjuang itu, mereka menjadi syuhada. Dan insya Allah dari mereka-mereka, walaupun kita tidak sempat berjumpa mereka, kita akan mendapatkan syafaat dari mereka. Saya di mana-mana begitu ada berita-berita, sekian yang terbunuh, sekian. Jumatnya di mana saya berjumat, saya sarankan melalui mimbar saya berkhutbah. Nanti sesudah Jumat kita akan sholat ghaib untuk saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina. Dengan hati seperti itu, insya Allah ini akan menyambungkan persaudaraan. Karena kita antara sesama muslim itu kalbunyan. Dia seperti satu bangunan yang menguatkan salah satu dengan satu sesama lainnya. Walaupun kita tidak berjumpa. Bukankah kita sudah dilatih setiap Jumat mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita doa-doakan. Insya Allah yang kita doa-doakan, mereka juga akan mendoakan kita. Jamaah rahimakumullah. Keutamaan daripada para ulama. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya artinya meminta ampun bagi orang yang laki, orang yang bini, yang ada di langit, yang ada di bumi. Untuk para orang-orang alim. Itu memintakan ampun kepada mereka. Allah dan semua apa penduduk langit dan bumi itu memohon ampun untuk orang-orang yang berilmu. Bukankah mereka tidak mendapat kelapangan yang begitu luar biasa? Ya. Olehnya itu, mari kita belajar supaya kita mendapatkan ilmu dan menjadikan kedudukan kita sejajar dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan man tafaqqaha fi dinillahi kafa Allah taala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang belajar ilmu, di sini disebut ilmu fikih. Di majelis ini kan ilmu fikih dari Habib Quraisy. Ya. Siapa yang belajar ilmu fikih, dia ingin mendirikan pengetahuannya, memahami ilmu-ilmu hukum, maka Allah akan berikan kemudahan dia dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Insya Allah ini semua yang akan kita dapatkan. Ya. Makanya semangat untuk belajar. Marilah kita menuntut ilmu dengan baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita. Dan disebutkan tadi, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah akan memberikan rizki dari yang dia tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai fadilah daripada bulan Rajab. Ya. Jamaah rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan mulia. Disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36.
Bulan Rajab ada merupakan salah satu dari Ashharul Hurum. Bulan yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran itu disebut inna iddatash syuhuri indallah itna asyara sya'ran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu arba'atun hurum itu 4 bulan yang mulia. Jadi dari 12 bulan itu sesuai apa yang ada dalam Al-Quran, itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab itu tersendiri. Yang berurutan Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi ada 4. Nah sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Bayangkan saja, orang-orang di zaman jahiliyah itu mengagungkan bulan Rajab. Bulan Rajab disebut dengan Al-Asn. Bulan yang tuli. Itu pengertiannya tuli. Maksudnya tidak terdengar gemercikan pedang. Di bulan Rajab tidak ada peperangan. Orang-orang dahulu itu kalau bulan-bulan mulia mereka tidak berperang. Makanya bulan Ramadan, bulan Rajab disebut dengan Al-Asn. Bulan yang tuli, yakni tidak terdengar gemercikan pedang. Begitu besarnya, begitu luar biasanya bulan Rajab, sehingga Nabi suruh kepada kita, amun masuk bulan Rajab, jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan antarkan usia kami sampai bulan Ramadan. Nabi suruh berdoa seperti itu supaya kita itu punya target. Target kita bulan Ramadan. Ada orang yang tidak ada target. Sehingga rumah Ramadan, ya dia yang penting aja. Sudah masuk Ramadan, yang penting beridul fitri. Tidak memanfaatkan Ramadan dengan... Padahal Nabi mengatakan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan yang Allah perintahkan untuk kamu berpuasa, dan aku sunnahkan untuk kamu qiyamahu, salat tarawih. Jadi puasa dan tarawih itu satu paket. Jangan dipisah-pisahkan. Cuman puasa aja, tarawihnya enggak ada. Kasihan. Itu kalau kita jalankan dua-dua, Nabi mengatakan, wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa-siapa yang di bulan Ramadan dia puasa dan dia sholat tarawih dengan penuh keyakinan, maka akan berguguran dosa-dosanya. Itu kharaja, itu keluar. Min dhunubi, dosa-dosanya keluar. Keadaannya kayaumi waladathu ummuh. Keadaannya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya.
Nah, ini jamaah sekalian, jangan sampai kita lupa. Sasaran kita bulan Ramadan. Juga dalam satu hadis disebutkan. Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab, bulannya minta ampun. Bulannya istighfar. Wa Sya'bana, syahrus salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulannya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadana syahrul Quran. Dan bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi insya Allah ini di bulan Rajab banyak-banyak minta ampun. Ya. Banyak beristighfar di mana-mana. Itu diberitahukan. Pagi habis subuh baca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Habis asar atau habis maghrib, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Bagus kita angkat tangan kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli 70. Satu tangan pegang tasbih. Orang yang mengamalkan itu selama bulan Rajab, maka Allah haramkan kulitnya tersentuh oleh api neraka. Gampang. Tidak ada 5 menit kita baca itu. Tidak ada 5 menit. Kenapa kita mau tinggalkan? Mumpung ini kita ada di dalamnya. Belum tentu tahun depan. Kami yang sudah tua-tua. Belum tentu tahun depan masih bisa berjumpa bulan Rajab. Jangan juga yang tua. Yang muda-muda kalau sampai waktunya, sayonara. Itu saudaranya si Ghazali. Baru ada sekitar 3 pekan meninggal. Masih umur 50 lebih sedikit. Saya datangi dia di sana. Panggil kakaknya, boleh datang jemput ke sana, lihat dulu kakak itu. Lihat kasihan sakit, sudah dibawa dari rumah sakit. Tidak bisa buang air besar. Tidak bisa buang angin. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana ndak enak perutnya itu. Saya suruh ambil minyak kayu putih, ambil minyak makan, ambil bawang. Terus ambil bedak. Saya campur bawang merahnya, saya campur itu dengan minyak kayu putih. Saya gosok-gosokkan di perutnya. Karena saya tahu bagaimana kalau kita itu perut tidak enak. Kita pasti tidak enak. Saya sudah bisa membaca dari auranya. Alhamdulillah saya kasih minum air. Saya bilang sabar. Subuh dia sudah buang air besar. Sudah buang angin. Tapi memang saya lihat kondisinya. Setelah saya tanya-tanya, di rumah sakit dia itu harus cuci darah. Dan ketika mau diimpus, urat-urat itu vena yang buat masuk jarum itu sudah tidak diketemukan lagi. Saya sampaikan kepada kakaknya yang rumah makan di Samarinda. Saya bilang biasa orang kalau sudah begitu, ya sudah mau berakhir. Kebanyakan. Cuman kita tetap insya Allah. Barangkali kalau Allah, saya masih begitu kan. Untuk meyakinkan keluarga kasihan. Kalau Allah masih menghendaki. Cuman kata saya. Pengalaman kalau sudah begitu tidak lama. Makanya waktu kami pulang. Mau antar saya ke rumah. Telepon Ghazali. Kau datang dulu. Lihat ya itu kakakmu. Biar dia senang lihat kamu. Saya ceritakan ke dia. Itu kalau sudah biasa. Ya itulah. Cuman 2 hari meninggal. Nah ini umur kita tidak bisa prediksi. Mumpung kita ada di dalam, manfaatkan. Ibu-ibu, Bu. Baca zikir. Baca istighfar Rajab. Ya. Kita perbanyak ini bulannya istighfar. Orang yang ingin bertobat, baca istighfarnya Nabi Allah Adam.
Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak-banyak baca itu. Ya. Banyak-banyak baca itu. Kita ini banyak dosa. Nabi Adam cuma sekali berbuat dosa, tapi 300 tahun siang dan malam dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang setiap hari bikin dosa, enggan untuk minta. Padahal Allah suruh kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun. Minta ampun. Apalagi ini momen syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala, syahrul istighfar, bulannya istighfar, bulannya mohon ampun, minta ampun kepada Allah. Kalau kita pengen biar kita ada kelapangan, orang yang susah-susah kasihan seperti terhimpit, dagang tidak beres-beres, baca istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus yang ada di tempat yang sempit, di puru ikan, di perutnya ikan, dia beristighfar, Allah keluarkan dia, selamatkan dia karena membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini bulan istighfar jamaah sekalian. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyarankan di bulan Rajab baca-baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Insyaallah Allah hapuskan dosa-dosa. Allah mudahkan segala urusan kita. Ini yang perintah seorang alim luar biasa, Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bukakan dulu. Itu kita manfaat. Kemudian di bulan Rajab yang pengen puasa. Yang pengen puasa. Nabi sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi itu berpuasa di bulan Rajab. Di sini sebuah hadis dari Imam At-Tabrani, dari Abu Nuaim, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, man shama min Rajab yawman kana qasiyami syahr. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, dia dapat pahala seperti orang yang puasa sebulan. Masya Allah. Ada yang sudah puasa 1 hari, mungkin di awal Rajab, yang sudah alhamdulillah. Kemudian, wa man shama minku 7 ayyamin uligat anhu abwabal jahim 7. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab 7 hari, maka Allah akan tutupkan untuknya 7 pintu neraka. Masya Allah. Ya, ayo, masih ada yang mengerjakan 7 hari, masih dapat. Wa man shama minku 8 ayyam futihat lahu abwabal jannati 8. Siapa yang puasa 8 hari masih dapat, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya. Insya Allah orang yang berpuasa itu dia dapat pintu di situ. Ada pintu khusus orang yang berpuasa disebut dengan babur rayyan atau pintu rayyan, ar-rayyan. Insya Allah
Etam semua semerataan masuk dari situ. Amin. Wa man shama minhu asyarata ayyam badat sayyi'atahu hasanat. Dan siapa yang puasa 10 hari, Allah gantikan dosa-dosanya dengan kebaikan atau pahala. Masya Allah. Jadi kepada kita yang mau puasa, insya Allah silakan melaksanakan puasa. Kemudian pahala orang yang berpuasa di bulan Rajab, sebuah hadis dari Imam Al-Baihaqi, ya. Ini dari Anas bin Malik. Ini hadis sahih. Nabi mengatakan, inna fil jannati nahara yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai yang namanya Rajab. Nabi melihatnya dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayadu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Air sungai itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sahabat, cobanya sungai Mahakam seperti itu. Itu tidak putus-putusnya orang ke sana. Yang ada di Masjid At-Turab di Timbau itu pasti lebih penuh. Itu saya bilang itu Masjid At-Turab. Karena kalau bulan puasa guru, yang remaja-remaji katanya mau ke masjid. Yang orang remajinya sudah dengan mukena. Yang laki-laki baju koko ada selendang lagi begini. Tapi tidak ke masjid. Masjid lewat ke Masjid At-Turab itu. Banyak di situ. Ya Allah. Insya Allah di Tenggarong, di Kota Bangun tidak ada. Niat turun dari rumah orang tahu, bagus anakku puasa pergi. Tapi tidak tahunya ke Masjid At-Turab. La ilaha illallah. Nah kalau airnya seperti itu pasti lebih banyak orang di situ. Itu ketika ditanya liman hiya ya Rasulullah, itu peruntukannya buat siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan man shama yauman fi Rajab. Siapa yang puasa walaupun hanya sehari di bulan Rajab, sagahallahu dzalikan nahar. Allah akan berikan dia kesempatan minum daripada sungai itu. Insya Allah etam semua dapat minum. Amin. Kita minum dari telaga Rasulullah Al-Hud. Insya Allah bisa diberikan air dari telaganya Rasulullah. Putri Rasulullah Sayyidatna Fatimah Zahra yang akan beri minum kita. Karena orang-orang di majelis itu cinta kepada keturunan Nabi. Senang dengan keturunan Nabi. Bayangkan kita dapat satu kemuliaan yang ngasih minum putri kesayangan Rasulullah. Wah, semua pasti mau. Benar apa betul? Bocor. Ya. Bismillah. Insya Allah seperti itu. Jadi usahakan kita masih ada kesempatan yang mau 1 hari, oke. Yang penting sudah ada bagian. Yang mau 3 hari, yang mau 7 hari, yang mau 8 hari, yang mau 10 hari, masih dapat. Tinggal kita saja mau atau tidak. Mari kita semua berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan, mencari ridha Allah. Kita diperintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan Tuhan Allah yang memiliki surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna muttaqin.
Jadikanlah Allah kami orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itulah bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab. Di bulan Rajab ada satu malam yang namanya Lailatul Mi'raj. Tadi sudah dibacakan tadi. Itu bagaimana Nabi dimi'rajkan. Itu diabadikan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi Allah memulai ayat itu dengan kalimat subhana. Allah sendiri memuji akan dirinya. Supaya orang tahu Allah memuji kepada dirinya. Dialah Allah yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan Rasulullah Allah. Allah kalau menghendaki hanya berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Di mana semua akal sehat tidak bisa menerima. Perjalanan yang biasa dilakukan 2 bulan pergi pulangnya. Rasulullah pergi sesudah Isya kembali sebelum subuh. Makanya orang tidak percaya. Para abu-abu yang ada di Makkah tidak ada yang percaya. Kecuali Abu Bakar. Ketika mereka itu mempertanyakan kepada Abu Bakar. Itu temanmu itu sudah aneh-aneh. Katanya dia baru dari Baitul Maqdis. Bahkan sampai ke puncak yang paling tinggi. Yang tidak pernah ada satu makhluk ke sana. Itu teman piannya itu sudah tidak waras. Emang Muhammad yang berkata seperti itu? Iya dia katakan dia. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau beliau yang berkata lebih dari itu saya percaya. Makanya dia diberi gelar As-Siddiq. Orang yang dipercaya. Akal sehat. Tapi kalau kita terima dengan keyakinan, dengan keimanan kita. Insya Allah dari kita belajar saya akan mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita meyakini Allah. Sedikit mengenai ketauhidan. Sedikit mengenai ilmu tasawuf. Saya akan sampaikan kepada kita supaya kita bisa meyakini bagaimana Allah. Karena kalau kita yakini dengan logika, kita tidak akan percaya perjalanan. Tapi kita bisa membuktikan sekarang. Ketika itu Nabi menceritakan tentang perjalanan, orang tidak percaya. Tapi sekarang bisa kita buktikan. 30 tahun lalu kita sudah hidup kan? 30 tahun lalu. Ini sudah 2024. Berarti 1994. Itu kalau bercerita pada waktu itu. Tadi saya ngomong dengan teman di Amerika. Saya lihat mukanya. Orang pasti bilang, tidak waras. Pasti orang berkata begitu, tidak waras. Tapi kalau sekarang, saya tadi lagi di WC, saya cerita sama teman saya lihat mukanya. Video call. Di zaman itu Nabi menceritakan orang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak yakin kepada Allah. Makanya ayat itu didahului dengan Allah memuji akan dirinya. Orang yang beriman pasti. Allah yang perjalankan boleh. Siapa yang diperjalankan? Manusia yang paling agung. Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Ummu Aiman itu pernah menyaksikan
ketika Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya. Itu Ummu Aiman itu melihat keanehan-keanehan di dalam perjalanan. Perjalanan yang bisa ditempuh dalam 2 hari, cuman kurang dari 1 hari. Sepertinya jalan itu dilipat. Itu disaksikan oleh Ummu Aiman. Betapa luar biasa. Nah ini Allah dengan keberkahan dan kebesaran baginda Nabi. Waktu pergi sesudah Isya kembali sebelum subuh. Bisa terjadi pada baginda Rasulullah. Karena kemuliaan Nabi dan kebesaran serta kudrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah merupakan pelajaran iman. Harus kita yakini dengan iman. Kalau kita yakini dengan logika, dengan akal, tidak akan masuk akal. Makanya di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita kuatkan keimanan kita. Itu perjalanan, ada yang umat Islam sendiri itu bertentangan. Oh, itu cuman dalam mimpi. Nabi memberikan bukti-bukti dengan rombongan kafilah. Nabi tahu itu kafilah. Dan mereka, Nabi minta minum dari mereka. Sudah ada saksi. Nabi dalam keadaan jaga. Abdihi, hamba Allah. Itu perpaduan antara roh dan jasad. Jadi pergi dalam keadaan. Kita mengingat perjalanan Isra Mi'raj. Kita teringat akan Baitul Maqdis. Kita ingat Palestina. Di sana Al-Quds atau orang bilang Yerusalem. Sekarang ini kita umat Islam dengan kekejaman Zionis Israel, kita belum bisa masuk ke sana. Di bulan yang mulia ini kita doakan, insya Allah Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan kita umat Islam. Insya Allah Allah menangkan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Amin. Dan Allah berikan pelajaran dan kekalahan kepada Zionis Israel dan kroni-kroninya. Kita umat Islam hanya itu yang bisa kita berikan. Berdoa untuk mereka. Insya Allah doa kita di majelis yang mulia ini, Allah dengar dan Allah ijabah doa kita. Supaya mereka akan mendapatkan kemenangan. Supaya kita yang bisa ziarah ke sana masih bisa melihat. Itu yang disebut dengan Qubbatus Sakhrah. Itu di situ ada batu Sakhrah itu batu tempat berpijaknya Rasulullah ketika dia bermi'raj. Beliau manakan Isra atau perjalanan malam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Insya Allah ada di antara kita yang masih bisa ziarah dan melihat di sana sebagai masjid suci yang ketiga dari kita umat Islam. Bisa melihat itu batu Sakhrah, tempat berpijaknya Rasulullah. Insya Allah, amin. Makanya perbanyak berdoa untuk Palestina supaya Allah memberikan kemenangan untuk kita umat Islam. Jamaah rahimakumullah, saya tidak bercerita lagi banyak mengenai Isra Mi'raj, hanya yang penting inti daripada perjalanan itu, yaitu sholat. Allah mengundang Rasulullah untuk melaksanakan perjalanan malam dan Mi'raj. Mi'raj itu naik tangga. Itu hanya untuk memberikan kewajiban sholat kepada baginda Rasulullah dan umatnya. Itu intinya. Makanya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, ingat sholat. Ingat sholat.
Bagus nih salat saya. Itu yang kita ingat. Namun belum bagus, perbaiki salat kita. Karena percuma segala amalan-amalan kita. Kalau kita tidak salat, nonsen. Tidak ada gunanya sama sekali. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang mula pertama akan dikisap kepada seorang hamba, salatnya. Kalau baik salatnya dia terterima dengan segala macam. Tapi kalau rusak salatnya, dia akan tertolak dengan seluruh amalannya. Makanya inilah momen kita untuk mengevaluasi salat kita. Ya. Yang masih kurang salat jamaahnya, gerakkanlah salat berjamaah. Yang masih kurang salat-salat sunnahnya, mulai kita salat sunnah. Yang masih sholatnya biasanya kilat khusus, ya, perbaiki kualitasnya. Karena kalau pulang puasa orang-orang cari mana yang sedikit dan cepat. Kalau yang banyak dan lambat, sedikit. Apalagi kalau imamnya juga, Bismillah, sudah suara tidak bagus, lambat lagi. Itu timbul kalau sudah mulai salat. Allahumma shalli ala Muhammad, lama sekali. Bukan Allahumma shalli, tapi lama sekali. Tapi insya Allah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak insya Allah, orang yang rajin, salatnya 20. Amin. Nah itulah. Mengenai sholat kita perbaiki. Insya Allah kalau sholat kita, hidup kita akan mudah semua. Allah akan mudahkan kita dan insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang kita tidak nyangka-nyangka dari mana. Yang terakhir, mari kita menghauli di samping nama-nama yang telah diberikan, juga kita rayakan, juga kita rangkaikan dengan haul guru sekumpul. Insya Allah kita mendapatkan berkah dari mereka.